Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang warehousing. Oke, untuk pertama kali saya akan jelaskan mengenai tentang definisi data warehouse. Apa itu definisi data warehouse? Data warehouse adalah kumpulan data yang berorientasi subjek atau subjek, terintegrasi, waktu bervariasi, dan non-volatile yang mendukung proses pengambilan keputusan. Waktu bervariasi maksudnya ada perbedaan waktu, sedangkan non-volatile artinya tetap. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini nanti saya akan membahas tentang apa saja karakteristik daripada data warehouse, kemudian fungsi data warehouse itu apa saja, kelebihan dan kekurangan data warehouse itu apa saja. Nanti akan saya bahas satu persatu untuk lebih detailnya. Untuk yang pertama, saya akan bahas dulu tentang karakteristik data warehouse. Adapun karakteristik data warehouse, yang pertama di sini ada subject oriented atau berorientasi subjek. Nah, beberapa karakteristik data warehouse di sini itu bisa kita lihat tadi ya dari penjelasan definisi data warehouse. Jadi, karakteristik data warehouse itu sendiri diambil dari pengertiannya. Pengertian yang tadi saya sebutkan atau yang saya tadi jelaskan itu menurut pakar atau ahli yang bernama Bill Inman. Tulisannya Bill Inman, seperti itu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan karakteristik subject oriented. Karakteristik subject oriented atau yang dimaksud dengan berorientasi subjek artinya data diorganisasi oleh subjek. Subjek itu bisa berupa pelanggan, jenis kebijakan, ataupun klaim dari suatu perusahaan yang berisi informasi yang relevan untuk mendukung sebuah keputusan. Nah, pada umumnya, database operasional itu mempunyai sebuah orientasi produk yang digunakan untuk menangani transaksi yang memperbarui database. Data warehouse ini berbeda dengan database operasional. Pada umumnya, database operasional itu mempunyai sebuah orientasi produk untuk menangani transaksi yang memperbarui database. Karakteristik data warehouse selanjutnya yaitu integrated atau terintegrasi. Maksudnya apa? Maksudnya, data pada sumber yang berbeda itu dapat di-encode dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, dapat di-encode sebagai 0 dan 1 di satu tempat, dan M dan F di tempat yang lain. Jadi dimisalkan di sini ya, di-encode itu ada dua kategori, yang satu 0 dan 1, yang kedua M dan F, di mana keduanya ini dipisah di tempat yang berbeda. Di dalam data warehouse, encode tersebut dibersihkan atau dibuat ke dalam suatu format, sehingga mereka distandarisasi dan konsisten. Banyak organisasi yang menggunakan terminologi yang sama untuk data dari jenis yang berbeda. Sebagai contoh, jadi dapat dimisalkan penjualan bersih itu bisa berarti komisi bersih untuk departemen pemasaran, sedangkan retur penjualan kotornya diperuntukkan untuk departemen akuntansi. Jadi datanya itu meskipun terpisah, tapi nantinya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan data. Jadi data warehouse ini data-datanya menjadi kesatuan data yang nantinya bisa diakses ya dari berbagai user dengan kepentingan tertentu untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tentang karakteristik time variant. Yang dimaksud dengan time variant, data tidak menyediakan status saat ini. Jadi maksudnya gini, data itu tidak disediakan saat ini, tapi mereka disimpan untuk 5 atau 10 tahun mendatang.
ya, digunakan sesuai dengan tren yang akan datang. Jadi sebagai data prediksi gitu ya, atau ramalan, dan juga sebagai komparasi. Jadinya nanti akan ada kualitas sementara pada sebuah data warehouse. Jadi bagi data warehouse, waktu ini adalah dimensi yang penting yang harus didukung. Karena nantinya data ini akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya seperti halnya dengan analisis. Nah, analisis itu kan pastinya memiliki banyak tempo waktu ya. Analisis dari berbagai sumber itu berisi berbagai poin waktu, harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Itu yang disebut dengan time variant. Artinya ada perbedaan waktu ketika data itu disimpan ya, itu bisa jadi nantinya digunakan untuk masa yang akan datang, digunakan untuk peramalan, perbandingan ya, ataupun tren waktu saat itu nanti. Jadi statusnya itu tidak disediakan untuk saat ini, tetapi disediakan untuk masa yang akan datang ya, dengan tujuan untuk peramalan ataupun mining ya, penambangan data, komparasi ya, ataupun analisis untuk di tren saat itu. Kemudian fungsi berikutnya ada non volatile. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya itu ada non volatile. Maksudnya non volatile artinya jika datanya sudah masuk ke dalam data warehouse, datanya itu hanya bisa berfungsi read only, atau hanya bisa diaksesnya itu read only, hanya bisa dibaca, tetapi tidak bisa diubah ataupun diperbarui. Jadi nanti ketika datanya usang itu akan dibuang, dan perubahannya yang baru itu akan disimpan atau akan direkam kembali. Jadi ketika nanti ada data yang sudah usang, itu akan dibuang atau dihapus ya, dan perubahannya akan direkam sebagai data baru. Nah, jadi maksudnya non volatile seperti itu ya. Jadi data yang disimpan itu hanya read only, nggak bisa diubah, tidak bisa diperbarui. Ketika ada data yang usang, itu akan dibuang atau dihapus, lalu perubahannya akan direkam sebagai data baru. Itu yang dimaksud dengan non volatile ya. Oke, lanjut ke penjelasan mengenai tentang fungsi daripada data warehouse. Apa saja fungsi-fungsi daripada data warehouse? Fungsi data warehouse yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena data warehouse itu menyimpan fakta dan statistik yang kredibel, sehingga nantinya kita akan terbantu untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Seperti itu, di mana keputusan ini dapat diambil berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, fungsi data warehouse yaitu cepat dan mudah mengakses data. Karena kecepatan itu adalah faktor penting yang membuat kita ya itu berada di atas pesaing yang lain. Artinya apa? Artinya pengguna bisnis dapat dengan cepat mengakses data dari berbagai sumber. Jadi tidak perlu membuang waktu yang berharga atau tidak perlu membuang waktu yang sia-sia hanya untuk mengambil data dari berbagai sumber. Nah, fungsi ini pastinya akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya fungsi kualitas dan konsistensi data. Kenapa data warehouse memiliki fungsi kualitas dan konsistensi data? Karena data warehouse mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda dan mengubahnya menjadi format tunggal dan banyak digunakan oleh departemen ataupun perusahaan-perusahaan. Departemen atau perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan hasil yang sejalan dan konsisten satu sama lain. Ketika datanya sudah terstandarisasi, perusahaan memiliki kesempatan untuk memiliki kepercayaan pada keakuratannya. Dan data yang akurat merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan yang kuat. Jadi itulah fungsi dari data warehouse mengenai fungsi kualitas dan konsistensi data. Yang berikutnya adalah yang keempat, menyediakan historical intelligence. Artinya, data warehouse menyimpan sejumlah besar data historisnya, sehingga kita dapat menganalisis periode dan tren waktu yang berbeda untuk membuat prediksi bisnis di masa yang mendatang. Jadi, karena adanya data historis,
kita dapat menganalisis periode dan tren waktu yang berbeda untuk membuat prediksi bisnis di masa yang mendatang. Data yang dihasilkan melalui sistem tersebut biasanya tidak dapat disimpan dalam database transaksional. Dengan kata lain, digunakan untuk menghasilkan laporan dari sistem transaksional. Tetapi, kalian dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk menghasilkan aliansi bisnis. Fungsi yang berikutnya. Oke, untuk fungsi selanjutnya yaitu menghasilkan ROI tinggi. ROI singkatan dari Return on Investment. Jadi itu tadi kepanjangan dari ROI ya. ROI merupakan rasio antara laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari investasi beberapa sumber daya. ROI yang tinggi berarti keuntungan investasinya menguntungkan. Di sisi lain, kalian bisa menghemat lebih banyak uang dibandingkan perusahaan yang belum berinvestasi dalam sistem. Jadi itulah fungsi daripada data warehouse menghasilkan ROI tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan data warehouse. Yang pertama kelebihannya data terorganisir dengan baik. Yang kedua, model data, perbedaan struktur data, dan laporannya itu bervariasi. Maksudnya bervariasi adalah memiliki banyak macam dari sumber yang ada. Jadi, model data yang berbagai macam tadi itu tidak tergantung dari format data awal atau sumber awalnya. Sehingga, adanya model data yang memiliki banyak macam ini memudahkan dalam hal pembuatan laporan dan dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Yang ketiga, transformasinya itu melalui OLTP, yaitu Online Transaction Processing, dan memiliki pengendalian risiko yang baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Masalah keamanan dan kinerja itu dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kedua, informasi yang disimpan dalam data warehouse ketika OLTP ini melakukan processing, sumbernya hilang, maka informasi yang diolah itu akan tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Gitu. Jadi, ini dimaksud dengan pengendalian risiko yang baik. Dan data warehouse ini tidak memperlambat kinerja operasional transaksi. Yang keempat, proses transformasinya itu dapat dimonitoring. Yang terakhir, yang kelima, kinerja operasional transaksinya itu berjalan lancar karena data warehouse ini tidak memperlambat kerja operasional. Oke, itu tadi kelebihan dari data warehouse. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu kekurangan data warehouse. Yang pertama, data warehouse ini bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Jadi data warehouse ini tidak cocok untuk data yang tidak terstruktur. Dia lebih cocok dengan lingkungan data yang terstruktur. Yang kedua, datanya harus diekstrak terlebih dahulu. Artinya harus melalui proses yang namanya ETL atau ETL. E-nya itu extract, T-nya itu transform, L-nya itu load, ya. Yang ketiga, biayanya mahal. Kenapa? Karena semakin lama dipelihara, maka akan semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Jadi mahalnya itu di biaya perawatan. Yang keempat, data perlu pengupdatean atau pembaharuan jika ada data yang terbaru. Data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Jadi, di data warehouse ini, datanya itu tidak bisa diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Sedangkan,
data terbaru itu relatif cepat. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi data mart. Data mart merupakan bagian dari warehouse dan berada pada level departemen pada suatu perusahaan atau organisasi. Adapun perbedaan data warehouse dan data mart bisa kita lihat di penjelasan berikut. Oke, untuk yang dari segi pertama yaitu dari segi cakupan atau ruang lingkup. Cakupan atau scope untuk data warehouse itu cakupannya di perusahaan atau enterprise. Sedangkan data mart cakupannya meliputi departemen. Jadi, data mart ini lebih ke departemen, divisi yang lebih kecil dibandingkan suatu perusahaan. Nah, berikutnya dilihat dari sudut pandang subjects atau pelakunya. Untuk data warehouse, subjeknya itu bisa banyak, lebih dari satu. Sedangkan data mart itu hanya bisa single atau satu. Berikutnya dilihat dari sudut pandang data source atau sumber datanya. Untuk data warehouse itu bisa menyimpan banyak sumber data ya, dari berbagai sumber data. Sedangkan data mart itu kapasitas untuk data source-nya atau sumber data yang bisa diambil untuk bisa disimpan itu sedikit, tidak sebanyak data warehouse. Kemudian untuk memori. Memorinya data warehouse itu kisaran dari 100 GB sampai 1 terabyte. Berbeda hanya dengan data mart yang hanya memiliki memori kurang dari 100 GB. Inilah yang membuat data source ya, yang tadi disimpan antara data warehouse dengan data mart itu berbeda. Data warehouse bisa menyimpan banyak data source, sedangkan data mart itu tidak. Dia hanya bisa menyimpan sedikit data source yang ada. Kemudian yang terakhir dari segi waktu implementasi. Data warehouse untuk faktanya waktu implementasinya dibutuhkan beberapa bulan atau bertahun-tahun. Sedangkan data mart itu hanya beberapa bulan saja. Jadi untuk dari segi waktu data warehouse ini cukup lama ya. Kenapa? Karena datanya banyak ya. Size-nya besar sehingga membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dibandingkan data mart. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsitektur daripada data warehouse. Data warehouse memiliki 3 jenis arsitektur. Yang pertama ada arsitektur dasar atau basic. Yang kedua ada arsitektur staging data. Yang ketiga ada arsitektur staging data yang dikombin dengan data mart. Oke, saya jelaskan dulu untuk arsitektur dasar. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang arsitektur dasar atau basic. Untuk arsitektur data dasar di sini ada 3 layer ya. Yang pertama, di sini ada layer data source. Yang kedua, ada layer warehouse. Dan yang ketiga, ada layer users. Untuk layer data source, itu ada operational system ya, ini. Dan juga ada flat file. Operational system contohnya yaitu sistem informasi akademik, sistem informasi penjualan, sistem informasi penggajian, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk flat file itu contohnya seperti halnya jika itu sistem informasi akademik, berarti flat filenya bisa data siswa, kemudian data nilai ya, atau data ijazah dan lain sebagainya. Jadi bagian daripada sistem informasi yang ada. Nah, setelah itu operational system dan flat file itu akan dilanjutkan dengan ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke warehouse. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat animasi berikut. Nah, jadi dari operational system dan juga flat file itu nanti akan masuk atau disimpan ke dalam warehouse. Di dalam warehouse ini ada metadata, summary data, dan raw data. Dari warehouse, ya, nantinya ini akan diakses oleh user yang ada di sini, ya. Fungsinya untuk reporting atau mining atau analisis. Jadi data ini yang ada di warehouse itu akan dimanfaatkan oleh user sebagai pembuatan laporan atau penambangan data serta analisis. Ya, untuk animasinya seperti ini. Nah, jadi user-user ini ngambil data ini dengan tujuan berbagai macam, dari reporting, mining, atau analisis. Oke, untuk tahap selanjutnya saya jelaskan tentang arsitektur staging area. Untuk staging area di sini bertambah satu layer, yaitu layer staging area. Ada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Untuk perbedaan dengan basic untuk staging area dari animasi yang tadi sudah dijalankan, nantinya operational system dan flat file ini akan difilter dulu di staging area ini agar datanya nanti bisa lebih baik atau lebih bagus lagi, ya. Jadi dipisahkan data-data yang tidak penting dengan yang penting, sehingga nantinya yang ada di warehouse ini hanyalah data-data yang penting dan yang bagus-bagus saja. Sedangkan data yang dikenali sebagai spam itu akan dibuang seperti itu. Jadi dari data source operational system dan flat file itu nantinya akan difilter di staging area ini, di layer staging area. Lalu nanti akan disimpan di warehouse, di layer warehouse ya. Nah, jadi fungsi dari layer staging area ini adalah untuk menyederhanakan proses pembuatan summary dan manajemen warehouse secara umum ya. Jadi tadi yang sudah masuk ke warehouse nanti akan diakses ya seperti halnya dengan yang arsitektur basic atau dasar. Nah, akan diakses secara langsung ya, tanpa melalui filter. Jadi tiap-tiap user ini ketika ada butuh untuk pembuatan laporan, mining atau analisis, ini langsung ngambil dari warehouse tanpa ada filterasi, ya, tanpa melalui filterisasi. Jadi langsung ambil ya data yang mereka butuhkan. Tapi untuk arsitektur ini lebih baik ketimbang arsitektur basic atau dasar. Nah, biasanya untuk arsitektur staging area ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang lebih besar dibandingkan yang menggunakan arsitektur basic. Untuk arsitektur basic biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi yang masih kecil, yang belum terlalu besar, gitu ya. Oke, next saya akan jelaskan tentang arsitektur yang berikutnya, yaitu kombinasi antara staging area dan data mart. Nah, di sini berarti menambah dua layer lagi dari layer arsitektur basic. Kalau untuk penambahan dari arsitektur staging area, di sini menambah satu layer yaitu layer data mart. Ya, perbedaannya adanya layer baru yaitu data mart. Nah, untuk prosesnya itu sendiri bagaimana? Prosesnya ya, ini animasinya ya. Sama ya seperti yang tadi staging area, melalui staging area. Lalu untuk yang usernya saja yang berbeda. Usernya ketika nanti mau mengakses atau ketika nanti akan mengakses
data yang di data warehouse itu melalui beberapa filterisasi dulu, ya. Di sini ada data mart yang sudah ada. Di sini ada data mart ya pada tiap-tiap user ya. Dimana untuk reporting berarti data martnya misalkan di sini per casing. Untuk mining misalkan data martnya disediakan yaitu data sales. Sedangkan analisis di sini disediakan data inventory. Jadi nantinya ini akan lebih rapi ya dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mencari nih di warehouse ya, mencari di warehouse ya kan datanya seperti apa, datanya masih secara umum. Nah, kalau untuk yang di arsitektur staging area dan data mart ini, datanya sudah diklasifikasikan di dalam data mart. Jadi, user ini nantinya akan bisa mengakses ya data warehouse sesuai dengan data mart yang dibutuhkan. Sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan data mart yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, animasinya seperti ini. Nah, dia akan masuk lalu diteruskan ke dalam data warehouse. Itu ya. Reporting ini atau user yang mempunyai tujuan reporting ini bisa mengakses sales ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah diatur oleh data mart ya. Sudah diatur antara data mart dengan usernya seperti itu. Oke, next. Nah, untuk penjelasan terakhir mengenai data warehouse, saya akan jelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya hampir mirip dengan arsitektur ya, cuma di sini dia lebih detail. Jadi dari data source ini ada beberapa jenis data source ya, dari ERP sampai dengan external data. Nantinya ini akan masuk ke proses yang namanya ETL. ETL atau ETL yaitu kepanjangan dari atau singkatan dari extract, transform, dan load. Lalu diteruskan ya untuk disimpan dalam bentuk metadata, enterprise data warehouse ya. Kemudian dilakukan replikasi, lalu dilanjutkan ke data mart ya, dipisah-pisah atau dilakukan separasi menjadi beberapa bentuk data mart. Dari data mart ini nantinya akan diakses oleh beberapa user dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Misalkan user ini memiliki kebutuhan mengenai tentang data atau test mining, kemudian roadline business reporting, dan lain-lain. Jadi nantinya data mart ini akan diakses oleh beberapa user sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk mining, untuk reporting, dan lain sebagainya. Jadi ini mirip dengan halnya arsitektur yang tadi saya jelaskan, tapi ini lebih detail lagi seperti itu ya. Oke, cukup penjelasan tentang data warehouse dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.